Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil qail man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Al hadis au kama qala. Amma ba'd. Pada kesempatan yang mulia ini, pertama tentunya mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih melimpahkan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang sudah lama kita rindukan kehadirannya. Kehadiran Ramadan ini tentunya perlu kita sambut dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, karena dengan gembiranya kita menyambut Ramadan, maka mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang nanti di hari kiamat akan diharamkan jasad kita masuk di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat Nabi Agung Muhammad SAW beserta para sahabat dan mengikutnya sampai hari kiamat nanti. Hadirin hadirat pemirsa rahimakumullah, Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, dan bulan yang penuh ampunan. Menyambut bulan suci Ramadan ini, jika kita bergembira menyambutnya, maka sebagaimana disabdakan Rasulullah, ketika kita berbahagia dengan hadirnya Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasad kita masuk di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya kutip di mukadimah, man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran. Allah akan mengharamkan jasad orang tersebut masuk di neraka. Mudah-mudahan kita termasuk di golongan tersebut. Hadirin rahimakumullah, di dalam menyambut bulan Ramadan ini tentunya ada beberapa hal yang barangkali kita perlu perhatikan. Kita tata hati kita renungkan sesungguhnya apa saja ada di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan pertama adalah bulan yang tepat untuk kita bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pintu pengampunan yang seluas-luasnya di bulan Ramadan. Selama ini kita adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Kullu bani Adam khata'un. Tiap manusia adalah orang-orang yang senantiasa berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat. Ramadan adalah kesempatan yang sangat bagus untuk kita bertobat dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita di bulan Ramadan ini membersihkan hati dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Kita adalah manusia biasa yang setan selalu menggoda kita agar hati kita memiliki sifat-sifat yang tidak baik. Tetapi sebagai manusia berakal, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mari kita latih diri kita di Ramadan ini untuk menjauhkan diri kita dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Yang ketiga tentunya mari kita berbanyak di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak zikir dan bacaan Al-Quran. Kita tahu semua bahwa membaca Al-Quran dan berzikir di Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan yang mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunnya Al-Quran. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita berbanyak bacaan zikir dan Al-Quran kita di bulan Ramadan ini. Yang berikutnya adalah kita tentunya harus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang telah Allah anugerahkan pada kita semua. Dan kita yakin bahwa dengan bersyukur itu Allah akan melipat gandakan nikmat-nikmat yang telah diberikan pada kita itu. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum.
jika kalian bersyukur, maka Allah akan menambah, akan melipat gandakan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita itu. Tetapi perlu diingat, jangan sampai kita lupa mensyukuri dan bahkan mengkufuri nikmat Allah itu. Kenapa? Karena Allah menurunkan ayat tadi, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tetapi jika kalian kufur, ingkar akan nikmat-nikmat itu, maka ingatlah sesungguhnya siksa Allah adalah sangat pedih. Makanya mari kita bersyukur atas segala yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Yang berikutnya, dalam konteks menata hati, Bapak sekalian, kita harus menata hati kita dengan niat yang baik selama di bulan Ramadan ini. Percayalah dan ingatlah ketika Rasul pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Selama Ramadan barangkali kita menjadi orang-orang yang rajin ke masjid, melaksanakan kegiatan sholat wajib, sholat tarawih, sholat malam dan sebagainya. Tetapi jangan salah niatnya. Ketika kita salah niat, maka semua tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan semuanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat bahwa kita diciptakan manusia sebagai manusia dan jin ini hanyalah semata-mata untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Makanya hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita tata niat kita, mari kita perbaiki niat kita. Mudah-mudahan segala kita kerjakan di bulan Ramadan ini akan menjadi ibadah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita nanti akan menyambut Ramadan, kita berada di Ramadan, kita memperbanyak referensi, memperbanyak bacaan tentang keutamaan bulan Ramadan, sehingga kita bisa mengisi Ramadan ini tiap saat dengan berbuat baik. Dan sekali lagi kita berharap mudah-mudahan segala yang kita kerjakan akan memberikan maslahah, manfaat. Allah memberikan barokah, maghfirah kepada kita semua. Barangkali yang bisa kami sampaikan, hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa mengisi kegiatan Ramadan tahun ini dengan kegiatan yang lebih baik, dan kita menjadi orang-orang yang muttaqin, yang kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.